Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Saya Pendeta Tom Chandra, Pendeta Pelayanan di Resort GKE Palangkaraya Hulu. Senang menjumpai Bapak Ibu semua baik di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara yang ada di DKI Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, bahkan warga GKI yang ada di luar negeri. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan tetap semangat mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Pagi hari ini saya akan membaca Mazmur pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 yang tertulis dengan judul dalam perlindungan Tuhan yang bunyinya sebagai berikut. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama masyhurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan. Lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan, akan kuajarkan kepadamu. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Sobat BSJD, tema kita pada pagi hari ini berlindung pada Tuhan. Berlindung pada Tuhan. Kita tahu Daud tidak hanya dikenal sebagai raja yang paling lama memerintah di Israel, yakni selama 40 tahun, tapi juga dikenal sebagai gembala dan penyair yang handal. Tak jarang kitab Mazmur memuat banyak tulisan tentang pengalaman hidupnya bersama Tuhan jauh hari sebelum dia menjadi raja. Mazmur yang kita baca hari ini menceritakan tentang mula-mula karir Daud dibangun. Daud ketika itu sudah terkenal. Di samping kemenangan atas perkelahiannya dengan Goliat, ia juga dikenal sebagai menantu Saul, raja yang berkuasa saat itu. Suara-suara yang menghendaki agar Daud menjadi raja selanjutnya pun bergema di mana-mana, dan hal ini tentu mendapat respon keras dari istana. Lambat laun Daud dianggap Saul sebagai ancaman, ibarat musuh dalam selimut. Saul dan sekutunya jelas tidak memberi ruang sedikit pun bagi Daud. Ketika keadaan makin mencekam, Daud melarikan diri dari Saul. Dia pergi ke Not dan Gad, wilayah para imam. Sobat BSJD bisa membaca di 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai dengan 19. Lebih lengkap diceritakan di sana. Nah, menurut Daud tempat ini pasti netral dan tidak ada unsur politisnya. Kedua, Daud dalam keadaan lapar dan para imam pasti memberinya makanan. Daud tentu saja sadar dengan berpura-pura gila lah, dia akan aman dan dianggap tidak lagi menjadi ancaman. Di hadapan Imam Ahimelek, Daud sengaja menggores-gores pintu dan membiarkan ludahnya menetes ke janggutnya. Akhirnya Daud diusir karena dianggap orang gila. Lalu apa rahasianya sampai Daud sanggup menempuh semua jalan itu? Jawabnya, Tuhan. Ya, hanya Tuhan. Hal ini terlihat pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Pujian kepada Tuhan dalam setiap keadaan ternyata memberikan kedamaian meski dalam kemelut. Memberikan kekuatan meski sana-sini banyak ancaman dan jebakan. Mengapa Daud harus mencari Tuhan? Sebagaimana tertera pada ayat 4 dan 5. Dan Tuhan sebenarnya berada di mana ketika Daud dalam keadaan terdesak? Tuhan berada di Nob dan berada di Gad, tempat para imam.
Daud mengakui kemalangannya, ketidakmampuannya, bahkan cenderung mengaku sebagai mangsa yang empuk untuk disantap. Hal ini tertuang dalam ayatnya yang ke-6. Daud mengakui bahwa Tuhan menjawab dengan mengutus malaikat-malaikatnya, sehingga jauhlah Daud dari cengkraman tangan Saul. Mari kita lihat pada ayat yang ke-7. Karena itu Daud tidak jumawa. Daud sadar bahwa Tuhan mengasihinya. Daud bersaksi kepada orang Israel agar dekat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan, dan meminta Tuhan memberi pertolongan, sehingga orang Israel dapat mengikuti teladan imannya. Kita baca pada ayat 8 sampai dengan ayat ke-11. Bagaimana pesan ini disampaikan Daud kepada orang Israel. Sobat BSJD, apa yang dapat kita pelajari? Rasa aman dan tentram tidak terletak pada tempat dan situasi. Namun rasa aman dan tentram itu ditentukan sejauh mana kita menyerahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Lihatlah Saul, dia sehari-hari hidup di istana dengan segala kebesarannya, namun hatinya gundah gulana, merasa terancam dengan kemunculan Daud yang mendapat tempat di hati orang-orang Israel. Sedangkan Daud di lapangan diincar, diboikot, bahkan menjadi daftar pencarian orang atau DPO istana, tetapi tetap aman dan tentram karena hatinya berpaut pada Tuhan. Daud sebenarnya mendapat dukungan yang tidak sedikit jika dia harus menempuh konfrontasi terbuka dengan Saul. Bukankah Daud beberapa kali memiliki peluang untuk membunuh Saul secara langsung? Namun dia selalu berkata, "Aku tidak mungkin membunuh raja yang diurapi Tuhan." Inilah perbedaan cara hidup orang yang berlindung dalam nama Tuhan atau dalam nama besarnya sendiri. Daud berlindung dalam nama Tuhan, Saul berlindung dalam nama besarnya sendiri sebagai raja Israel. Sobat BSJD, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita pergi kepada Tuhan dalam doa, dalam puji-pujian, dan mencari kehendaknya melalui membaca firman-Nya. Dengan demikian kita mendapat perlindungan darinya. Jika Daud saja dilindungi Tuhan dari Saul dan seisi Israel, maka Tuhan yang sama juga akan melindungi kita yang hidup hari ini. Amin. Sobat BSJD, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Daud memberi contoh bagaimana bertindak ketika menghadapi masalah yang besar dalam hidupnya, dan ia berhasil melaluinya. Hal itu terjadi karena Daud berlindung di bawah nama Tuhan. Ajarlah kami melakukan hal yang sama, agar selalu berlindung di dalam nama-Mu ya Tuhan. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami. Berilah kami kekuatan, semangat, dan antusias, sehingga pekerjaan yang kami lakukan dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Berkatilah dan pakailah hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, baik di gereja, pada tingkat sinode, tingkat resort, dan tingkat jemaat. Hamba-hamba-Mu yang bekerja dan melayani pada tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikian juga hamba-hamba yang bekerja dan melayani pada sektor swasta, bahkan mereka yang sudah purna tugas. Berkatilah anak-anak kami dan seluruh keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat BSJD, demikianlah podcast kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Teruskan pelayanan kita ini untuk menjangkau banyak orang, sehingga makin banyak orang percaya akan firman Tuhan. Saya Pendeta Tom Chandra dari Resort GKI Palangkaraya Hulu mengucapkan selamat pagi, salam sehat selalu. Amin.